Waalaikumsalam. Saya Priyani, ahli gizi di sini. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Begini dok, saya kan sudah 2 tahun menikah. Nah, saya sudah resign dari pekerjaan saya karena mau fokus ngurus suami dan anak saya. Oh, begitu ya, Mbak. Jadi, Mbak sudah tidak bekerja dan lebih banyak di rumah. Iya dok. Baik, Mbak. Maaf sebelumnya. Apakah saya boleh tahu siapa nama Mbak? Nama saya Sarifani dok. Oke. Umurnya berapa? Umur saya 24 tahun. Tinggi badannya berapa? Tinggi badan saya 155. Berat badannya berapa? 60-an dok. Oke, baik. Bisa Mbak ceritakan apa keluhan Mbak? Begini dok, saya akhir-akhir ini mengalami kenaikan berat badan yang sangat drastis dok. Nah, hal ini disebabkan karena saya baru saja melahirkan sekitar 9 bulan yang lalu. Maka dari itu, gimana ya dok solusinya agar tubuh saya tetap terjaga dan BB saya kembali ideal? Makasih dok. Baik, Mbak. Saya simpulkan bahwa Mbak ini harus melakukan diet sehat. Tapi sebelum itu, apakah Mbak tahu apa itu diet? Saya tidak tahu dok apa itu diet. Mohon penjelasannya ya dok. Jadi begini, diet itu merupakan pola makan dengan mengonsumsi makanan yang cara dan sumber makanannya itu diatur. Nah, diet itu sendiri bertujuan untuk mencapai atau menjaga berat badan yang terkontrol. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Oh, begitu ya dok. Saya ingin bertanya nih dok, bagaimana sih atau langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita diet dok? Hal pertama yang harus Mbak ketahui itu adalah berapa asupan kalori yang harus Mbak konsumsi. Dalam hal ini penting karena apabila jumlah kalori yang masuk lebih banyak dari kalori yang dikeluarkan, otomatis akan terjadi penumpukan lemak. Untuk langkah kedua, Mbak harus tahu apa saja yang Mbak makan. Apakah makanan itu mengandung serat, kaya akan gula, berlemak, tinggi protein, dan yang lainnya. Untuk langkah yang ketiga, Mbak harus memasang target nih, berapa jangka waktu diet yang ingin Mbak jalankan. Yang keempat, Mbak harus rutin berolahraga karena olahraga mempunyai dampak besar bagi kesehatan. Oh, begitu ya dok. Jadi kita harus menerapkan pola makanan yang sehat. Nah, pola makanan yang sehat itu seperti apa dok? Begini Mbak, pola makanan yang sehat itu dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Nah, makanan yang seimbang itu mencakup adanya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Tunggu dok. Contoh makanan yang karbohidrat dan protein itu seperti apa ya dok? Saya juga nggak tahu dok, jadi butuh penjelasan. Nah, makanan karbohidrat itu bisa kita lihat dari nasi, seperti nasi, kentang, terus singkong juga bisa, dan jagung. Kalau misalnya protein itu terbagi menjadi dua, ada protein nabati dan protein hewani. Nah, protein nabati ini tersendiri itu berasal dari kacang-kacangan, misalnya tofu atau tahu. Kemudian ada tempe, ada oncom, ada kacang hijau, ada kacang merah, dan yang lainnya. Kemudian ada protein hewani. Nah, protein hewani ini seperti telur, kemudian ada daging sapi, daging ayam, daging babi, ada hati ayam, dan yang lainnya. Tapi dok, saya pernah dengar dok, katanya kalau orang diet tuh porsi makannya harus dikurang gitu. Misalnya kita makan kan pagi, siang, dan malam. Tapi kadang orang itu katanya nggak boleh makan malam lah, katanya itu bisa membuat badan kita makin bertambah dok. Jadi pola makan yang benar itu seperti apa ya dok? Nah, pola makan untuk orang diet itu seperti yang kita ketahui bahwa kan di lingkungan kita itu makanya tuh ada orang berpendapat 2 kali sehari, tapi sebenarnya dalam dunia kesehatan itu kita wajib makan itu di dalam 5 waktu. Nah, dimana 3 waktu itu makanan wajib, yaitu sarapan pagi,
makan siang, makan malam. Kemudian disertakan dengan 2 waktu selingan, di mana 2 waktu selingan itu adalah snack pagi dan snack sore. Nah, untuk masalah apakah makan malam itu menyebabkan kita gemuk, itu tidaklah benar, karena hal ini sesuai dengan waktu kapan kita istirahat. Ketika selesai kita makan, kapan kita istirahat. Nah, karena asupan kalori yang diperoleh dari makanan yang dimakan setelah jam 8 malam tetap bisa dibakar oleh tubuh. Yang mana pada dasarnya serat kalori tersebut bergantung dengan aktivitas yang dilakukan setelah makan. Nah, kalau misalnya nih kita makan jam 8 malam, tetapi tidurnya itu pada tengah malam, maka kalori dari makanan tadi mungkin saja akan habis karena dipengaruhi oleh adanya aktivitas sebelum tidur. Sebaliknya, apabila seseorang makan pukul 5 sore dan langsung pergi tidur, kalorinya tetap akan menumpuk karena tidak digunakan oleh tubuh. Jadi seperti itu ya, Mbak. Oh gitu ya dok. Dok, saya ingin tanya lagi nih. Apakah boleh ketika kita melakukan diet, contoh dalam satu hari kita tidak mengkonsumsi karbohidrat gitu? Karena setahu saya karbohidrat dapat membuat kalori menjadi bertambah kan dok? Ya nggak dok? Baik, dalam dunia kesehatan, hal ini tidak ada sumbernya. Karena karbohidrat merupakan sumber energi, sehingga ketika kita tidak mengonsumsi karbohidrat itu, maka tubuh kita akan menjadi lemah. Nah, untuk menjadikan berat badan ideal, maka porsi makannya itu bisa dikecilkan. Atau dengan cara mengganti bahan makanan lainnya yang mengandung karbohidrat. Contoh, nasi kita ganti dengan roti, nasi bisa kita ganti dengan kentang, dengan ubi, dengan jagung, dan yang lainnya. Seperti itu. Oh seperti itu ya dok. Dok mau tanya lagi dong, berapa sih kalori yang dibutuhkan seseorang tiap harinya? Nah, jumlah kalori setiap orang per hari itu berbeda-beda, Mbak, tergantung jenis kelamin, pekerjaan, dan olahraga rutin yang dijalani. Nah, untuk rata-rata perempuan dengan tingkat aktivitas sedang membutuhkan kalorinya itu 2000 kalori. Oh begitu ya dok. Iya, Mbak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya dok, ada. Apakah benar bahwa lemak itu menjadi penyebab penambah berat badan dok? Dalam hal ini tergantung asupan kalori per hari atau kuantitasnya. Jika Mbak dalam sehari asupan kalorinya sudah terpenuhi, tapi masih makan makanan yang berlemak, artinya asupan kalori itu menjadi melebihi batas. Nah, dalam hal ini yang bisa bikin gemuk, Mbak. Oke, saya ngerti ya dok. Makasih ya dok atas penjelasannya. Semoga saya paham dan bisa menerapkan untuk diri saya sendiri. Saya pulang dulu ya dok. Assalamualaikum.